Jangan hanya mengenal Tuhan dari kuasa dan mujizatnya, tapi apa? Kenallah juga Dia melalui kehendaknya. Waktu Bapak Ibu ingin dapat berkat, berdoa tidak dapat berkat, malah rugi yang ada. Bisa nggak kecewa? Kalau tidak mengenal Tuhan dengan benar, kita akan kecewa. Tapi kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita akan tetap kuat dan bertindak. Kita berdoa supaya mujizat Tuhan ada bagi bangsa kita Indonesia. Pandemi segera berlalu. Tapi kalau tidak berlalu, kita harus tetap kuat dan bertindak. Karena salah satu selain daripada mujizat pertolongan Tuhan, kita pahami kehendak dan kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Ikut Tuhan Bapak Ibu, jangan pernah berpikir soal untung ruginya, tapi berpikirlah tentang komitmennya di dalam Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu bagi umat Tuhan di tempat ini. Selamat beribadah dan biar kiranya hati kita tetap mau belajar tentang firman Tuhan, tak akan suara Tuhan, dan pikiran kita mau terbuka untuk pembaharuan akal budi kita. Nah, kita buka Alkitab kita dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai ayat ke-18. Kitab Daniel pasal yang ketiga. Ya, saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian tetap bawa Alkitab ketika beribadah. Walaupun ada di handphone Alkitab, sedapat-dapatnya tetap menggunakan Alkitab yang biasa, supaya kita tidak mengalami distraksi ketika membaca Alkitab. Kadang ketika kita pakai handphone, tiba-tiba masuk WA, tagihan, WA hutang, terdistraksi dalam bacanya. Tapi kalau Alkitab manual, kita bisa lebih fokus. Haleluya. Nah, dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ke-18 yang sudah dapat katakan haleluya. Kita yang laki-laki nanti ayatnya yang ke-14, yang perempuan nanti ayatnya yang ke-15, dan di ayat ke-18 nanti kita akan baca secara bersama-sama. Nah, kita dulu yang laki-laki ayat yang ke-14, 3-2 ya. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewa dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Jadi ke-16-nya kita yang lagi-lagi. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika kami akan bekerjasama untuk melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari karunia yang ada itu dan dari dalam tangan negara. 18-nya 3-2 ya bersama-sama. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, tema yang saya ambil pada hari ini adalah tetap beriman di masa sulit. Sama-sama kita katakan 3-2 ya. Kalau kita membaca firman Tuhan ini tadi, bagaimana dari kitab Daniel pasal yang ketiga, kita sama-sama tahu, bahkan mungkin dari sejak sekolah minggu kita sudah belajar tentang Sadrak, Mesak dan Abednego. Bagaimana mereka tetap punya iman. Mereka bukan orang-orang yang biasa, mereka orang-orang petinggi di kerajaan itu, tapi mereka diuji imannya. Kenapa diuji? Karena dalam hal ibadahlah mereka yang menurut orang-orang lain yang bisa diuji. Karena dalam kecerdasan mereka lebih pintar daripada orang-orang yang lain. Dalam kesetiaan mereka sangat setia, walaupun itu bukan negaranya. Dan satu hal yang orang-orang tahu, dalam hal ibadahlah yang mereka bisa diuji. Nah, ketika ujian itu datang kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, yaitu mereka harus yang namanya menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Tapi apakah mereka mau melakukannya? Apakah ketika ujian itu datang, mereka siap melakukan perintah itu, ataukah mereka lebih taat kepada perintah Tuhan? Nah, ini yang menjadi perenungan kita di masa sekarang. Bagaimana mereka sulit pada zaman dahulu, bagaimana dengan kita sulit pada zaman sekarang. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana hari-hari ini kehidupan kita? Apakah kita tetap beriman di masa sulit ini, atau sudah mulai kompromi di masa sulit ini? Ada orang bilang, jangankan untuk survive Pak Pendeta, untuk bertahan aja kadang sudah sulit. Bagaimana mungkin kita mau survive di masa pandemi?
Padahal untuk bertahan hidup aja kadang sulit. Nah, apakah kita harus kompromi dalam kehidupan kita? Berbicara tentang yang namanya kebenaran. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya membagikan dua hal bagaimana agar kita tetap yang namanya punya iman di masa sulit. Yang pertama kita baca 3:2 ya. Memiliki apa? Pengenalan yang benar akan Allah. Amin. Siapa di sini yang yakin dia punya pengenalan yang benar akan Allah? Oh, haleluya. Kata di sini ada kata mengenal ya. Coba kita lihat di dalam kata mengenal di slide yang berikutnya. Kenapa di situ ada saya buat ada penjelasan sedikit dari bahasa Yunani dan bahasa Ibrani-nya supaya kita sama-sama belajar satu kata aja, nggak usah banyak-banyak katanya, karena saya pun nggak paham sekali bahasa Ibrani secara seluruhnya. Nah, di sini ada kata mengenal itu dalam bahasa Ibrani namanya yada, tapi yang sering dalam bahasa Yunani adalah ginosko. Sama-sama katakan ginosko. Nah, bahasa yang lain sering katakan epiginosko. Mengenal ini tidak sekedar tahu. Ya, mengenal ini tidak sekedar hanya tahu siapa dia. Kadang sedihnya kita gini Bapak Ibu. Jangankan mengenal dalam arti kata epiginosko, mengenal secara siapa dia, di mana lahirnya, apa perbuatannya pun kadang kita masih banyak yang belum tahu. Makanya ketika orang berdebat kepada kita, orang tanya, coba jelaskan Tritunggal. Bisa Bapak Ibu jelaskan? Haleluya, shalom. Di sini sadar semua, sadar. Kita ibadah itu tidak hanya bawa hati, tapi juga bawa akal budi. Kalau ada akal budi yang tinggal, saya izinkan boleh keluar, ambil dulu. Karena yang berubah akal budi kita. Kalau ada orang yang tidak seiman dengan kita nanya, jelaskan Tritunggal, kita bilang, nggak usah bertanya-tanya, pokoknya percaya aja. Itu nggak bisa. Kalau orang bilang 3 Allah kalian, kita bilang 3, 1. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Waktu Bapa di surga, Putra di bumi sebagai manusia, Roh Kudus. Nggak usah tanya Pak Pendeta, pening kepalaku. Pokoknya ada duit, udah mantap itu. Itu nggak bisa. Mengenal Tuhan itu fondasi Tritunggalnya jelas kepada kita. Ini perlu dipelajari. Itu pengenalan juga. Karena kalau salah mengenal konsep ini, kita bisa salah memahami semuanya. Kita perlu tahu bagaimana itu Roh Kudus. Kita perlu tahu bagaimana karya keselamatan. Sedangkan ini aja kadang kita banyak yang salah Bapak Ibu. Contohnya, sering orang tanya, Pak Pendeta, kalau ada orang baik, dia nggak percaya Tuhan Yesus selamat atau tidak? Shalom. Baik kali dia, suka dengan orang lain, mati dia, selamat? Ini pendosa dan jahat, tapi rajin ke gereja, selamat? Itu kayaknya aku juga pendeta, selamat aja. Karena pengenalan ini yang kadang kalau tidak tepat, kita bisa bahaya. Makanya kata epiginosko di sini yang kita baca 3:2 ya. Mengerti berarti apa? Berarti memahami, terus mengetahui. Selanjutnya penting, mencari tahu. Selanjutnya mengetahui dari pengalaman dan pengertian yang didapat melalui pengalaman itu. Jadi ikut Tuhan itu tidak sekedar tahu. Apa jadinya kalau sekedar tahu? Tapi lebih sedihnya, cerita Alkitab pun banyak kadang kita tidak tahu bagaimana lagi memahaminya. Kata penting di sana apa? Ada usaha mencari tahu. Saya salut kepada siapa? Kepada orang Majus. Kenapa orang Majus saya salut? Dia melihat bintang dan dia ingin cari tahu, datang. Berapa tahun kira-kira perjalanan mereka untuk mencari Tuhan Yesus? Menurut saya kurang lebih 2 tahun. Mereka dari Majus menuju yang namanya Yerusalem, ke Bethlehem. Kenapa 2 tahun? Kalau kita baca di Alkitab, sesudah berita itu Herodes membunuh anak-anak berapa? 2 tahun ke bawah. Berarti besar kemungkinan waktu orang Majus datang itu usia Tuhan Yesus sudah 2 tahun. Jadi kalau pas Natal orang Majus datang, bayinya udah besar, udah 2 tahun. Mungkin lagi lari. Tidak lagi di kandang domba. Yang kandang domba itu waktu itu siapa? Para gembala. Ini aja udah mulai mikir. Jadi selama ini yang waktu itu kami buat kayak mana tuh waktu Natal ya? Kok datang orang Majus ya? Sama kambing domba dari situ. Makanya baca Alkitab.
Alkitab bilang di situ apa? Baru masuklah mereka orang di situ kemana? Kandang domba? Ke rumah. Kan wajah bapak ibu mulai tegang. Mana yang betul ini? Makanya baca Alkitab, jangan hanya cuma dengar, cross check ulang. Itu namanya mencari tahu. Tapi epigenos itu tidak hanya mencari tahu, tapi jauh lebih luasnya lagi kita katakan apa? Mengalami sendiri tentang Tuhan. Orang Majus mengalami sendiri tentang Tuhan. Sadrak Mesah Abednego mengalami sendiri tentang Tuhan. Bahkan kalau pentingnya mari kita baca dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Ayub pasal 42 ayat yang kelima, satu ayat yang sangat memberkati kita pada hari ini. Kita baca sama-sama 3, 2, ya sudah dapat? Kan, tunggu di depan kan. Gimana mau mencari Alkitab aja pakai handphone? Itu pun yang gratisan, nggak berbayar ya. Nah ini penting Bapak Ibu. Aplikasi Alkitab Bapak Ibu di handphone Bapak Ibu tolong dicek. Ada aplikasi Alkitab yang tidak standar dengan lembaga Alkitab Indonesia. Salah satu mengeceknya adalah terjemahkannya kepada dalam bahasa daerah masing-masing. Ketika bahasa Indonesia dengan bahasa daerahnya berbeda, seperti bahasa daerah yang umum, itu Alkitabnya kurang akurat. Seakuratnya Alkitab yang saya tahu yang terkoneksi dengan lembaga Alkitab Indonesia yang warna coklat, yang warna dia biru dan lain sebagainya, kurang terkoneksi dengan lembaga Alkitab. Cek nanti supaya jangan salah baca Alkitab. Haleluya. Cek nanti anakku ya. Haleluya. Ya cek Bapak Ibu ya. Nah, makanya lebih bagus Alkitab yang manual. Nah kita baca 3, 2 ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi apa kata Ayub? Sekarang mataku sendiri memandang engkau. Siapa yang bilang Tuhan Yesus baik? Yakin? Pernah ngalami? Jangan nanti ada seperti orang nyanyi, Tuhan Yesus baik, sampai dia jawab, katanya. Sungguh amat baik, katanya. Dan kenapa dari tadi Amang bilang katanya? Katanya memang Yesus baik. Menurut Amang, kurang tahu juga aku. Karena belum pernah mengalami. Ini yang sering terjadi bagi kita orang Kristen. Tuhan Yesus menyembuhkan, katanya. Dia memberi solusi pada waktu kau kesusahan, katanya. Dia akan menolongmu waktu tidak ada pertolongan. Kayaknya lebih jelas tulangku yang nolong aku ini. Asal telepon tulang. Mana ini tulang? Berat ekonomi. Nomor rekening bisa tulang. Nah, ini lebih jelas pertolongan tulang daripada Tuhan kan. Itu tidak mengenal Tuhan dengan benar. Tapi Ayub bilang apa? Kenapa Ayub pasal 42 ayat 5 ini menjelaskan pengenalan Ayub? Karena dari pasal pertama kalau kita baca Ayub, bagaimana Ayub bilang dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kalimatnya bagus. Tapi ketika didebat oleh teman-temannya, ketika dipertanyakan oleh teman-temannya, dia mulai membela dirinya. Dan dia bilang, kalau seluruh rangkaian kitab Ayub temanya apa? Kenapa orang benar menderita? Itu tema keseluruhan kitab Ayub. Kita nanya ini, kenapa orang benar menderita? Pernah sering kita bilang, dia baik loh, cepat matinya. Shalom. Pernah nggak nanya itu Bapak Ibu ya? Baik kali dia, tapi kok cepat matinya? Makanya sering petua dari kampung apa? Jangan baik-baik kali kau, cepat kau mati nanti. Makanya banyak anak yang kurang ajar gitu, supaya lama matinya gitu. Itu kan salah pemahamannya. Harusnya kenapa ayat ini berkata? Karena ketika Ayub ngomong demikian kepada teman-temannya, Tuhan sendiri, Allah sendiri yang berbicara kepada Ayub. Apa kata Ayub? Kata Tuhan kepada Ayub, Ayub, siapkan dirimu sebagai seorang laki-laki. Aku akan bertanya kepadamu, di mana kau ketika aku menciptakan langit dan bumi? Baru Ayub bilang, Tuhan, ternyata selama ini aku mengenal Tuhan dari kata orang. Padahal kalau kita lihat Ayub pasal pertama, Ayublah orang yang paling saleh. Shalom. Kita di kampung kita udah terkenal paling saleh. Shalom, Amang, Inam. Di Punguan Marga udah terkenal paling saleh atau terkenal paling tidak bayar iuran? Pak, tak bayar iuran, pas juga aja, pas perlu dia baru bayar iurannya. Ayub terkenal paling saleh. Orang yang paling saleh ternyata pun tidak kenal Tuhan secara pribadi. Karena selama ini dia mengenal dari kata orang.
ketika anak-anaknya buat pesta, dibuatnya korban persembahan untuk penghapusan dosa. Mana kau berdosa anak? Mungkin bagus sekali, tapi tanpa pengenalan akan Tuhan. Nah, oleh karena itu kita baca ayat yang lain dalam kitab Daniel pasal yang ke-11 ayat 32. Daniel pasal yang ke-11 ayat 32. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini. Bagaimana yang disampaikan Tuhan, bagaimana yang disampaikan Daniel dalam kitab Daniel ini. Pasal ke-32, 32 ya. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap apa? Perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Selanjutnya, tetapi umat yang epignos Allahnya akan tetap kuat dan akan tetap. Kenapa bisa murtad? Karena pengenalannya akan Tuhan salah. Kenapa bisa murtad kata-kata orang lain? Karena ketika disampaikan orang satu dalil, dia ragu kepada Tuhan. Harusnya kita tidak demikian. Kita mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, apa yang terjadi di masa pandemi ini? Kita akan tetap kuat dan tetap bertindak. Amin. Banyak orang sudah mulai yang namanya ragu akan kuasa Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Lukas pasal yang ke-7 ayat 22, bagaimana dikisahkan di sana. Tuhan katakan apa? Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak. Kenapa ayat itu disampaikan? Karena ayat sebelumnya ada seorang perintis jalannya Tuhan namanya Yohanes. Yohanes mengutus murid-muridnya kepada Tuhan. Murid-muridnya diutus ngapain? Menanyakan, benarkah engkau itu Allah? Supaya kami tidak menunggu lagi, atau engkau perlu kami tunggu yang lain? Tuhan Yesus bilang apa? Perumpamaan kepada utusan Yohanes. Nanti kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Matius, waktu Yohanes di penjara, kemana Tuhan Yesus? Gimana memahami ceritanya aja kita hafal. Oh haleluya, Tuhan Yesus baik ya. Gak apa-apa Bapak Ibu, minggu depan atau tahun depan kita buka sekolah minggu khusus dewasa. Gak apa-apa, karena ada sebuah gereja sekolah minggu, dewasa juga sekolah minggu. Nah, kita lihat dulu dalam kitab Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Semoga Bapak Ibu tidak kecewa membaca ayat ini. Karena takutnya apa yang kecewa membaca ayat ini. Kita baca Matius pasal yang keempat ayat yang ke-12. 3, 2 ya. Insyaallah. Apa dikatakan apa? Tapi waktu Yesus mendengar, apa didengarnya? Yohanes telah ditangkap. Siapa menangkap? Herodes. Kenapa ditangkap Herodes? Karena Yohanes mengatakan apa yang benar. Tidak halal untuk mengambil istri daripada saudaramu. Yohanes ditangkap. Waktu didengar Tuhan Yesus berita itu, apa dia lakukan? Mengunjungi Yohanes, mendoakan Yohanes, mengadakan mujizat diserangnya Herodes. Yang dilakukan Tuhan Yesus menyingkir. Kalau kalianlah Yohanes, apa yang kita buat? Tak kuakui kau sebagai kawan ya. Aku yang buka jalan, kau tinggalkan aku masa susah. Tapi kenapa Yohanes tetap setia sampai matinya? Karena dia mengenal siapa Yesus. Statement ini perlu kita baca sama-sama dalam PowerPoint yang saya sediakan, supaya statement ini bisa jadi satu renungan bagi kita. Klik PowerPoint-nya. Saya bacakan demikian. Jangan hanya mengenal Tuhan dari kuasa dan mujizat. Kita baca dari kata jangan, 3, 2 ya. Jangan hanya mengenal Tuhan dari kuasa dan mujizatnya, tapi apa? Kenallah juga dia melalui kehendaknya. Amin. Ada orang berdoa, Tuhan sembuhkan penyakitku. Siap didoakan, mati dia. Saya berapa kali dengan istri mendoakan orang sakit, istriku sampai trauma, dia bilang, Papa, asal ada orang sakit gak mau berdoakan. Kenapa? Mati terus. Aku bilang bukan kau yang mencabut, gitu kan? Kalau kita hanya mengenal kuasanya, bisa gak kecewa? Waktu Bapak Ibu ingin dapat berkat, berdoa tidak dapat berkat, malah rugi yang ada. Bisa gak kecewa? Kalau tidak mengenal Tuhan dengan benar, kita akan kecewa. Tapi kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita akan tetap kuat dan bertindak. Haleluya. Anak-anak muda, ketika engkau berdoa, Tuhan berikan aku jodoh. Dan satu angkatanmu tinggal kau yang belum menikah. Teman muda menikah semua, tidak pernah berdoa datang jodoh.
Tidak pernah berdoa per semester ganti pacarnya. Kau terus berdoa, puasa, doa semua aplikasi di handphone untuk perjodohan kau ikuti dan tetap tidak dapat. Kira-kira kau berkata apa? Kayaknya lama-lama murtad juga aku ini. Nggak dapat yang satu agama, yang minimal satu bangsa lah, ya kan? Makanya banyak anak-anak Tuhan boleh statement apa? Bapak Jokowi, aku cinta kepada salah satu rakyatmu. Lebay gitu ya. Ya pilihlah banyak rakyat Jokowi itu, mana ambil aja. Jangan demikian. Kalau pengenalan Tuhan kita hanya sebatas mujizat, pertolongan, wah, kecewalah Sadrak, Mesak dan Abednego. Tapi Sadrak, Mesak dan Abednego tidak kecewa. Dia bilang tadi apa? Jika Tuhan yang kami sembah dapat menolong kami, Dia akan menolong kami. Tapi jika pun Dia tidak menolong kami, dengar ya Raja, aku tidak akan menyembah dan tidak akan menyembah patung yang kau buat. Itulah pengenalan yang benar akan Tuhan. Amin. Kita berdoa supaya mujizat Tuhan ada bagi bangsa kita Indonesia. Pandemi segera berlalu. Tapi kalau tidak berlalu, kita harus tetap kuat dan bertindak. Karena salah satu selain daripada mujizat pertolongan Tuhan, kita pahami kehendak dan kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Nah, yang kedua dan yang terakhir, bagaimana agar kita tetap beriman di masa sukar sekarang? Yang kedua, dua ya, komitmen pada Allah yang kita percayai. Apa komitmen daripada Sadrak, Mesak dan Abednego tadi? Dikatakan dalam kitab Daniel pasal yang ke-3 ayat yang ke-17 tadi, bagaimana dengan tegas Sadrak, Mesak dan Abednego, dia tidak pikir-pikir lagi. Dia tidak berpikir apakah nanti aku ditolong Tuhan atau tidak. Dia tidak berpikir siapa yang akan membantu dia, tapi dengan tegas mereka berkata apa? Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka apa? Ia akan melepaskan kami dari apa? Perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18-nya, ini penting. Satu kata yang sangat penting di ayat 18-nya, 3, 2 ya. Tetapi seandainya tidak. Oke, sekali lagi. Sampai sini aja. Tetapi itulah namanya apa? Komitmen. Bagaimana dalam rumah tangga? Perlu komitmen? Pernah nggak seorang suami bilang kepada istrinya, Mama, kalau kau cinta sama aku cinta sama. Tetapi sekalipun kau tidak cinta, aku tetap cinta padamu. Itu baru komitmen. Dia bilang, ada uang, abang sayang. Itu bukan komitmen. Anak-anak muda, engkau harus begini. Kalau bukan anak Tuhan, tidak akan mau aku menikah. Dan kau bilang, kalau bukan anak Tuhan, yang penting anak laki-laki. Jangan ya. Komitmen itu di masa sukarnya teruji, di masa sulitnya teruji. Sadrak, Mesak dan Abednego komitmen kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhan yang dia kenal harus disertai dengan komitmen. Apa kata Yosua pasal 24 ayat 15? Yosua dengan tegas berkata apa? Pilih padamu hari ini kepada siapa kau mau beribadah, tapi aku dan seisi rumahku, kata Yosua, aku akan beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Maukah kita belajar berkata demikian? Bahkan kalau kita membaca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayat 19 sampai 20 sebagai ayat yang terakhir, kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayat 19 sampai yang ke-20. Bagaimana komitmen daripada Rasul Petrus ketika dia diperhadapkan kepada situasi yang sulit, kepada suatu permasalahan yang berat, dia dengan tegas berkata, kita baca sama-sama 3, 2 ya. Tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, apa katanya? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Terus, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Kenapa dia bisa punya komitmen? Karena telah apa yang dia lihat dan telah apa yang dia. Petrus mengalami kasih dan karunia Tuhan. Petrus seorang yang pengecut, penakut. Penakutnya apa? Perempuan yang bertanya kepada dia, kau salah satu muridnya. Petrus dengan tegas berkata apa? Bukan. Tapi ketika dia bertobat, menerima Roh Kudus dalam hidupnya, dia dengan tegas berkata, pilihlah padamu hari ini
Saya juga mau katakan bagi kita pada hari ini, pilihlah bagimu. Kalau Yosua nanti Bapak Ibu baca, Yosua bilang, enggak mudah beribadah kepada Tuhan. Dia itu Allah yang kudus, dia itu Allah yang suci, dia tidak membiarkan dosa sedikit. Engkau tidak akan sanggup beribadah kepada Tuhan, kata Yosua. Pilih, pertimbangkan ikut Tuhan. Anak-anak muda, pertimbangkan ikut Tuhan. Bukan karena papa dan mama kita Kristen maka kita Kristen, tapi pertimbangkan dengan baik hari ini. Jangan sampai kau menyesal ikut Tuhan, karena ikut Tuhan tidak melulu kebahagiaan secara dunia, tapi pasti kebahagiaan di surga. Satu kali ada seorang pendeta bertanya kepada anak-anak sekolah ini. Dia bilang, anak-anak, adik-adik, siapa yang mau ikut Tuhan? Semua bertanya, semua menjawab, saya Pak Pendeta. Oke, ciri-cirinya mau ikut Tuhan apa? Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus? Kita ikuti. Oke. Kalau Tuhan Yesus ke kanan, anak-anak jawab apa? Kita ke kanan. Kalau Tuhan Yesus ke kiri, kita ke kiri. Kalau Tuhan Yesus memberkati, kita memberkati. Kalau Tuhan Yesus disalibkan, anak-anak bilang apa? Biarkan dia sendiri. Karena yang lain tidak mau ikut di. Bagaimana dengan kita? Kita pun harus disalibkan keinginan daging kita, sehingga kita hanya berkomitmen kepada Tuhan, bukan ikut Tuhan. Bapak Ibu, jangan pernah berpikir soal untung ruginya, tapi berpikirlah tentang komitmennya di dalam Tuhan. Amin. Dua ini agar kita tetap punya iman di masa sulit. Yang pertama, kenallah Tuhan, dan yang kedua, berkomitmenlah kepada Tuhan. Haleluya. Kita pujian di hadapan Tuhan. Kita katakan,